Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 893. Ingin merekrut dia sebagai murid. Perubahan seperti itu membuat keluarga Ning lengah. Biarpun dia tidak membunuh orang, dia sebenarnya ingin merekrutnya sebagai murid. Perubahan seperti itu terlalu besar. Ning Zanting menghela nafas diam-diam dan berpikir. Memang benar orang harus dibandingkan satu sama lain, dan barang harus dibuang. Anak ini datang ke keluarga Ning untuk menimbulkan masalah. Sebagai mitra keluarga Ning, Jin Fanzuo tidak membunuhnya, dan bahkan menerimanya sebagai murid. Siapa yang berani membayangkan kehormatan seperti itu? Sepertinya tidak ada kemungkinan membunuh Su Chen. Jin Fanzuo mengulurkan ranting zaitun kepadanya. Tidak mungkin dia menolak kehormatan seperti itu. Dengan cara ini, wajah keluarga Ning tidak akan pernah pulih. Ingin merekrutku sebagai murid. Itu benar. Jin Fanzuo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak bangga, jangan terlalu bersemangat. Jika kamu berlutut dan bersujud kepadaku sekarang, maka setelah aku selesai berbicara tentang bisnis, aku akan membawamu kembali ke dunia seni bela diri kuno dan memberi Anda sumber daya pelatihan terbaik. Jadilah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Kamu ingin menerimaku sebagai muridmu, apakah kamu layak? Su Chen berkata sambil tersenyum. Mendesis. Para murid keluarga Ning, termasuk Ning Zanting, semuanya tampak bingung. Hari ini, mereka akhirnya tahu apa artinya mencari kematian. Bagi seseorang seperti Jin Fanzuo yang merekrutnya sebagai muridnya, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Dan dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati, tapi dia adalah orang yang kuat di alam keabadian duniawi. Tersinggung di depan umum. Maka dia tidak jauh dari kematian hari ini. Jin Fanzuo memiliki wajah yang tidak tahu malu. Dia berasal dari dunia seni bela diri kuno, dan dia juga merupakan tetua sekte yang hebat. Ketika dia datang ke dunia sekuler, dia adalah eksistensi yang unggul, tetapi dia sangat tidak tahu malu. Sungguh tidak masuk akal. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakan apa yang baru saja kamu katakan lagi. Kamu tidak pantas mendapatkannya, sesederhana itu. Kali ini, wajah keluarga Ning menunjukkan ekspresi yang menambah penghinaan pada luka. Jin Fanzuo adalah master di level Earth Immortal, jadi akan mudah untuk membunuh Su Chen. Sekarang wajah keluarga Ning dapat dipulihkan oleh Jin Fanzuo. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada pintu menuju neraka. Jika kamu menerobos masuk dan berani menyinggung perasaanku, Jin Fanzuo, aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian hari ini. Petik 2. Huhuhu. Angin menderu bertiup melewati telinga semua orang. Ning Zanting tampak ngeri dan berkata dengan cepat. Semuanya, mundurlah. Kekuatan Tuan Jin melampaui apa yang dapat kami bayangkan, terutama murid biasa seperti Anda. Anda bahkan tidak dapat menahan dampak pertempuran. Mundur. Sebagai seorang kultivator di alam fana, Ning Zanting mengetahui kekuatan Jin Fanzuo lebih baik dari yang lain. Saya tidak ingin murid keluarga Ning terpengaruh. Menderita kematian. Jin Fanzuo sangat marah dan tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia menginjak tanah dan melihat retakan seperti jaring laba-laba, berpusat di kakinya dan meluas ke semua sisi. Ini menunjukkan betapa kuatnya Jin Fanzuo. Bang! Sosok Jin Fanzuo secepat kilat. Bahkan Ning Zanting pun tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Namun, ketika semua orang mengira Su Chen akan dipahami dengan satu gerakan, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Su Chen telah menghilang. Saat dia muncul lagi, dia muncul di belakang Jin Fanzuo. Ini sangat cepat. Kecepatan Su Chen membuat kagum keluarga Ning. Meskipun hati Jin Fanzuo dipenuhi gelombang besar. Dia telah mencapai alam abadi duniawi, dan bonus kecepatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tapi meski begitu, aku masih kalah sedikit. Bagaimana dia melakukannya? Hutong. Su Chen menendang punggung bawah Jin Fanzuo. Tapi para penguasa alam abadi bumi telah mencapai tingkat pertahanan yang mencengangkan. Meskipun Su Chen telah menggunakan 50% kekuatannya dalam gerakan ini, masih sulit untuk menendang Jin Fanzuo sampai mati. Berdebar. Jin Fanzuo kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke tanah seperti anjing. Dan hasil ini juga mengejutkan keluarga Ning. Konfrontasi pertama keduanya berakhir dengan kekalahan Jin Fanzuo. Bagaimana Su Chen melakukannya? Apakah dia lebih kuat dari Jin Fanzuo? Hal ini tidak mungkin terjadi, bukan? Setelah ditendam oleh Su Chen, darah Jin Fanzuo melonjak di tubuhnya dan dia batuk beberapa kali sebelum kembali tenang. Kali ini, ketika dia melihat Su Chen lagi, seluruh ekspresinya berubah. Entah itu kecepatan gerakannya atau kekuatan serangannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik terbaik. Jika tidak ditanggapi dengan serius, Anda bisa menderita kerugian di tangannya. Tidak buruk, tidak buruk. Jin Fanzuo berdiri dan berkata kepada Su Chen. Dikatakan bahwa sejak zaman kuno, pahlawan datang dari masa muda. Saya telah memetik pelajaran hari ini. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Jadi hari ini, saya akan menggunakan seluruh kekuatan saya untuk melawan Anda dan beritahu kamu bahwa Baihemen kami tajam. Jika Anda memiliki keterampilan apapun, tunjukkan pada mereka. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk sementara waktu. Kamu anak nakal yang berbicara tanpa malu-malu, aku akan membiarkanmu bertemu hari ini, alien tinju bangau dari Sekte Bangau Putih. Huhuhu.
Angin kencang bertiup lagi, dan kali ini semua orang menemukan bahwa udara di sekitar mereka berfluktuasi dan bergetar. Aliran udara kuat yang keluar dari tubuh Jin Fanzuo telah mencapai tingkat mempengaruhi ruang ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berasal dari dunia seni bela diri kuno, dia sangat kuat. Ning Zanting tercengang. Jin Fanzuo hanyalah tetua agung dari sekte tingkat pertama, tetapi di dunia seni bela diri kuno, ada 7 tingkatan. Jika suatu saat Anda bertemu orang-orang dari sekte lain, pemandangan mengerikan seperti apa yang akan terjadi? Tuan, kali ini tidak akan ada masalah, kan? Tanya murid keluarga Ning. Jangan khawatir. Alien Cranfish adalah keterampilan unik dari Sekte Bango Putih, dan justru karena keterampilan inilah Sekte Bango Putih mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri kuno. Bahkan bisa dikatakan begitu kehidupan Su Chen telah memasuki hitungan mundur. Orang-orang dari keluarga Ning banyak berbicara, dan Jin Fanzuo juga mulai berdiri saat ini. Saya melihatnya dengan tangan terentang dan satu kaki mandiri, seperti burung bangau di awan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum yang dahsyat. Itu bergerak. Tanpa peringatan, Jin Fanzuo bergerak dan bergegas menuju Su Chen. Namun saat dia bergegas ke depan, tubuh Jin Fanzuo bergoyang ke kiri dan ke kanan. Setiap kali dia bergerak, bayangan akan tertinggal di udara, sehingga sulit bagi orang untuk melihat dengan jelas apakah dia nyata atau tidak. Bahkan sulit untuk mengetahui dari mana dia akan menyerang. Melihat gerakan yang begitu indah, para murid keluarga Ning bersorak dan bertepuk tangan. Tinju bangau alien ini memang merupakan keahlian khusus dari Sekte Bangau Putih. Dengan kecepatan yang begitu mengerikan, bahkan seorang master di alam abadi akan terpesona dan tidak dapat memulai. Itulah mengapa aku mengatakan bahwa Su Chen pasti akan mati. Alien tinju bangau klan Bangau Putih bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Bang! Pada saat ini, suara teredam terdengar, dan Jin Fanzuo diusir. Bab 894. Ah! Jeritan Jin Fanzuo terdengar di bawah pegunungan Kunlun. Burung dan binatang di dekatnya berpencar karena terkejut. Rupanya kali ini, Su Chen juga menjadi serius. Dia meninju Jin Fanzuo, membuatnya tidak bisa melawan dan bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Bagaimana ini mungkin? Melihat Jin Fanzuo terbaring di tanah, ekspresi Ning Zanting ngeri, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa Jin Fanzuo telah menggunakan tinju bangau dan dikalahkan oleh Su Chen. Hati Ning Zanting dipenuhi ketakutan. Baru sekarang dia mengerti mengapa brigade pengawal yang menyendiri begitu takut pada Su Chen. Karena dia sangat kuat, dan bahkan tidak sedikit pun lebih kuat, dia bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan brigade pengawal. Izinkan saya bertanya kepada Anda, bahkan Jin Fanzuo, yang berada di alam abadi bumi, telah dipukuli hingga mencapai kondisi yang begitu baik. Apa arti brigade pengawal baginya? Apakah kamu ingin bertarung sekarang? Jin Fanzuo memuntahkan darah dan bangkit dari tanah sambil menggigil. Sekarang dia telah melihat faktanya dengan jelas. Dia tidak memiliki peluang melawan Su Chen. Dan jika dia tidak bunuh diri, dia sudah menunjukkan belas kasihan di luar hukum. Terima kasih banyak, Tuan Su, karena tidak membunuh saya. Adegan di depan mereka membuat para murid keluarga Ning terdiam. Seorang master di alam keabadian duniawi, tetua agung dari Sekte Seni Bela Diri Kuno, sebenarnya membungkuk kepada Su Chen untuk meminta maaf. Aku menyelamatkan hidupmu hari ini bukan karena aku, Su Chen, berhati lembut, tapi karena ada yang ingin kutanyakan padamu. Su Chen terdiam, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit lebih dingin. Jika kamu bekerja sama dengan baik, saya jamin kamu bisa kembali hidup-hidup, tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Ya, jika ada yang ingin Anda ketahui, Tuan Su, tanyakan saja kepada saya. Saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu, dan saya tidak akan berani menyembunyikan apapun. Saat ini, Jin Fanzuo bahkan tidak berani bernapas, dia rendah hati seperti budak. Apakah Sekte Bangau Putih Anda memiliki kontak dengan Sekte Tinju Pembunuh? Membunuh Sekte. Jin Fanzuo merasa ngeri. Dia tidak menyangka Su Chen akan menanyakan pertanyaan tajam seperti itu ketika dia muncul. Apakah ada hubungan antara Baihemen dan Sekte Tinju Pembunuh? Jawabannya tentu saja ya. Karena Sekte Baihe adalah sekte yang berafiliasi dengan Sekte Tinju Pembunuh. Datang ke sini untuk menghubungi keluarga Ning kali ini adalah apa yang dimaksud dengan Sekte Tinju Pembunuh. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berhubungan dengan brigade pengawal yang baru. Kemudian di masa depan, Sekte Tinju Pembunuh dapat menggunakan hubungan ini untuk mendapatkan sumber daya yang lebih baik dari dunia sekuler. Untuk mencapai tujuan memperkuat diri sendiri. Jin Fanzuo memutar matanya dan berpikir lama tetapi masih tidak mengerti mengapa Su Chen menanyakan pertanyaan seperti itu. Membalas Tuan Su, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya di dunia seni bela diri kuno, tapi saya belum pernah mendengar nama Sekte Tinju Pembunuh. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Sekte Tinju Pembunuh seharusnya menjadi sekte tingkat kedua di zaman kuno. Dunia seni bela diri, dan Sekte Bangau Putih kami hanyalah sekte tingkat pertama, dan kekuatan antara keduanya sangat berbeda sehingga kami tidak memenuhi syarat untuk mengetahui sekte yang begitu kuat. Meskipun saya masih tidak mengerti mengapa Su Chen ingin bertanya tentang sekte pembunuhan tinju. Namun setelah mempertimbangkan situasinya, Jin Fanzuo masih percaya bahwa lebih baik menyembunyikan berita tersebut. Jika lapisan rahasia ini benar-benar bocor, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi lebih baik berhati-hati. Apakah kamu yakin tidak tahu tentang sekte tinju pembunuh? Apakah kamu ingin memikirkannya lagi? Tuan Su, sejujurnya, saya belum pernah mendengar nama sekte tinju pembunuh, dan kami tidak berhak mengetahui tentang sekte tingkat kedua seperti ini. Semburan energi terbang menuju Jin Fanzuo dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang.
Yang terakhir tidak bereaksi tepat waktu, dan lengan kanannya dipotong. Darah berceceran di mana-mana, dan pemandangan itu begitu tragis hingga Jin Fanzuo hampir pingsan. Ah! Jeritan yang menyayat hati datang lagi, dan Jin Fanzuo terbaring di tanah sambil berguling-guling. Dia tidak mengerti mengapa Su Chen mengambil tindakan meskipun dia sudah menyembunyikannya dengan baik. Apakah kamu benar-benar mengira aku, Su Chen, adalah anak berusia 3 tahun? Apakah kamu mencoba membodohiku dengan tipuan kikuk ini? Jin Fanzuo takjub di dalam hatinya dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Dia tidak menyangka Su Chen akan menemukannya. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Suara Su Chen terdengar membosankan, tetapi di telinga Jin Fanzuo, itu seperti pernyataan kematian. Tidak, tidak, tolong selamatkan hidup Anda, Tuan Su, saya akan mengatakannya sekarang, saya akan mengatakannya sekarang. Sambil memegang lengannya yang terluka, Jin Fanzuo melakukan kotau beberapa kali. Sekte Bangau Putih kami adalah sekte yang berafiliasi dengan sekte tinju pembunuh. Kami datang ke sini untuk bernegosiasi dengan keluarga Ning kali ini karena sekte tinju pembunuh telah mendapatkan keuntungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya pelatihan dari dunia sekuler di masa depan, untuk memperkuat diri kita sendiri. Tuan Su, saya sudah memberitahu Anda semua yang saya tahu. Tolong selamatkan hidup saya. Jin Fanzuo sangat menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia melakukannya? Tanpa lengan tanpa alasan, kekuatannya akan sangat berkurang, yang juga akan sangat merugikan perkembangannya di masa depan. Tidak diketahui apakah dia bisa mendapatkan pijakan di sekte tersebut. Kembalilah dan beritahu orang-orang dari sekte tinju pembunuh bahwa namaku Su Chen. Suatu hari kemudian, biarkan mereka pergi ke Gunung Pegasus di Zonghai untuk mati, jika tidak aku akan menghancurkan mereka secepat mungkin dan mereka akan menjadi tinju pembunuh sekte. Dia benar-benar memberikan tantangan kepada sekte tinju pembunuh. Jin Fanzuo merasa ngeri. Dia tidak mengerti mengapa Su Chen bermusuhan dengan sekte tinju pembunuh. Tetapi hal-hal ini tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Yang harus saya lakukan sekarang adalah menyampaikan kembali kalimat ini, jika tidak hidup saya akan ditentukan di sini. Jangan khawatir, Tuan Su, saya pasti akan menyampaikan pesan ini kembali. Su Chen mengangguk. Pergilah, kamu tidak ada hubungannya di sini. Ingat satu hal lagi. Jika aku tidak melihat siapapun setelah 1 hari, sekte Bangau Putihmu akan dihancurkan. Setelah mengatakan itu, Su Chen menyuntikkan energi tak kasat mata ke Jin Fanzuo. Dengan cara ini, keberadaannya bisa dilacak secara akurat. Jika dia benar-benar berani melakukan sesuatu yang rumit, maka dia punya cara untuk menemukan jejaknya. Ya, saya pasti akan menyampaikan kembali kata-kata Tuan Su dengan akurat. Jin Fanzuo berdiri, melompat menuju celah di kaki Gunung Kunlun, dan kembali ke dunia seni bela diri kuno dengan panik. Berdebar, berdebar, berdebar. Setelah Jin Fanzuo pergi, semua orang di keluarga Ning berlutut dan bersujud. Tuan Su, tolong selamatkan hidup Anda. Tuan Su, selamatkan hidup Anda. Kami tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Tolong biarkan keluarga Ning kami hidup. Bahkan organisasi besar seperti Brigade Pengawal hancur di tangannya. Keluarga Ning seperti semut di depannya. Jika dia tidak memohon belas kasihan saat ini, maka keluarga Ning akan menjadi sejarah. Kamu, keluarga Ning, sebagai landasan rekonstruksi Brigade Pengawal, berani berkolusi dengan orang-orang dari dunia seni bela diri kuno. Kejahatan apa yang pantas kamu terima? Bab 895. Suara Su Chen seperti guntur, yang membuat Ning Zanting sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas. Tuan Su, sejujurnya, kami juga melakukannya untuk yayasan keluarga Ning yang berusia seabad. Saat berbicara, Ning Zanting menangis. Selama ratusan tahun, keluarga Ning kami selalu berpegang pada sila leluhur, mengakar jauh di pegunungan, dan mengabdikan diri untuk berkultivasi. Dengan kekuatan keluarga Ning kami, selama kami menggunakan sedikit kekuatan, kami dapat menjalani kehidupan yang sejahtera dan sejahtera di dunia sekuler. Namun, untuk mengejar seni bela diri terbaik, kami telah menjalani kehidupan pertapa. Sekarang kami punya kesempatan, tentu kami tidak ingin menyia-nyiakannya. Bang bang bang. Ning Zanting bersujud beberapa kali berturut-turut. Tuan Su, kami juga dirasuki oleh hantu. Tolong berikan jalan keluar bagi keluarga Ning saya. Perjalanan berkultivasi penuh kesulitan dan rintangan. Dengan pikiran dan tenaga yang tenang, Anda dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Anda dapat memutus sungai dengan 1 jari. Jika tidak terlalu marah, Anda dapat mengendalikan luasnya alam. Lautan yang hanya setetes air di lautan. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan besar, Anda tidak bisa mengandalkan trik kecil Anda. Ning Zanting memandang Su Chen dengan bingung. Dia tidak menyangka peringatan seperti itu akan datang dari mulut Su Chen. Mendengarkan perkataanmu lebih baik daripada 10 tahun belajar. Aku lebih suka diajar di pengadilan. Hari ini, aku akan meninggalkanmu keluarga Ning jalan keluar. Jika kamu melakukan hal jahat seperti itu lagi, kamu tahu konsekuensinya. Ya, saya akan menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, berkonsentrasi pada kultivasi, dan tidak lagi memikirkan tipuan oportunistik. Su Chen mengangguk dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Beberapa jam kemudian, Su Chen kembali ke Zonghai. Melihat Su Chen kembali, Long Yuan tampak terkejut. Wang, apakah kamu kembali secepat ini? Dunia seni bela diri kuno Tiongkok adalah tempat yang sangat besar. Dalam kesan Long Yuan, akan sulit untuk kembali jika dia tidak punya waktu seminggu. Setelah berbicara sebentar dengan Long Yuan tentang apa yang terjadi di Gunung Kunlun, Long Yuan berkata,
Metode ini bagus dan dapat menghemat banyak waktu, tetapi sulit untuk mengatakan apakah Sekte Bangau Putih dapat bekerja sama dengan patuh. Tidak masalah. Aku telah menyuntikkan energi yang kuat padanya. Jika dia berani tidak menaatiku, maka Sekte Bangau Putih akan menjadi sejarah. Long Yuan tidak banyak bicara tentang masalah ini. Karena dia berasal dari keluarga tingkat 4, dia sangat akrab dengan kekuatan Sekte tingkat 4 ke bawah. Dengan kekuatan Su Chen saat ini, di antara Sekte tingkat pertama dan kedua, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia hampir bisa dikatakan tak terkalahkan. Jadi tidak akan ada bahaya. Bahkan di antara sekte tingkat ketiga, selama mereka tidak bertemu dengan sekte tingkat 3 teratas, tidak akan ada masalah. Namun jika ditempatkan di sekte tingkat 4, tidak akan berhasil, bahkan akan sulit untuk maju. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Long Yuan tidak maju untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, terjadi keributan di komunitas bisnis Zonghai. Hanya ada satu alasan, yaitu Lin Group telah mendaftar ulang untuk bisnisnya. Tentu saja, mustahil bagi sebuah perusahaan untuk kembali mencatatkan bisnisnya dan memberikan dampak sebesar itu. Alasannya adalah Lin Ruohan, Presiden Lin Group, adalah wanita Su Chen. Setelah tidak aktif selama lebih dari 3 tahun, itu telah dibuka kembali. Ini jelas merupakan sebuah sinyal. Su Chen kembali. Villa Zonghai Zijinhua. Di Zonghai, ada 2 tempat yang bisa disebut sebagai kawasan villa terbaik bagi orang kaya. Yang pertama adalah Triumph Villa tempat tinggal Su Chen, dan sisanya adalah Zijinhua Villa. Selama 3 tahun diamnya Lin Group, komunitas bisnis China Shipping memasuki tahap perkembangan pesat. Di antara mereka, keluarga Sun di Zonghai memiliki keunikan dan telah menjadi keluarga terbesar di Zonghai. Di antara mereka, pada hari-hari ketika grup Lin berada pada puncaknya, keluarga Sun terkenal di Zonghai, tetapi mereka bertindak relatif rendah hati. Memang tidak setajam Su Chen, jadi dari segi reputasi tidak sebesar grup Lin. Sedemikian rupa sehingga pada saat itu, keluarga Sun telah ditekan oleh grup Lin dan mengalami depresi. Hingga 3 tahun lalu, Su Chen jatuh dan grup Lin runtuh. Hal ini memungkinkan keluarga Sun melihat peluang untuk menjadi penguasa komersial China Shipping. Tepat pada saat itulah keluarga Sun di Zonghai dan keluarga Ono di negara kepulauan tersebut mencapai serangkaian kerja sama bisnis. Situasi kebahagiaan ganda ini memungkinkan keluarga Sun berkembang pesat dan menjadi keluarga terbesar di Zonghai. Ada lebih dari selusin orang duduk di ruang tamu Zijinhua Villa. Selain anggota inti keluarga Sun, ada juga perusahaan yang biasanya berhubungan bisnis dengan keluarga Sun. Mereka semua berkumpul karena daftar ulang bisnis grup Lin. Saudara Sun, grup Lin akan buka bisnis besok. Bukankah kita akan mengambil tindakan? Orang yang berbicara itu tidak tinggi, memiliki gaya rambut Mediterania, dan perut yang hampir mencapai langit. Dia tampak seperti orang kaya baru Parubaya. Nama pria Parubaya itu adalah Zhou Yuanwu. Dia adalah ketua China Overseas Dingtian International dan memiliki kekayaan bersih puluhan miliar. Saya tahu itu. Orang yang berbicara itu bernama Sun Yongji, dan dia adalah jurumudi keluarga Sun di Zonghai. Akhir-akhir ini, saya juga menyelidiki grup Lin. Saya memang menemukan Lin Ruohan, tapi saya tidak pernah melihat Su Chen. Semua orang yang hadir tahu bahwa meskipun Lin Ruohan adalah ahli keuangan sekali dalam 1 abad, itu tidak cukup untuk menakuti Sun Yongji. Tapi yang benar-benar membuat takut orang-orang ini adalah Su Chen. Sekarang ada desas-desus di kalangan bahwa Su Chen mungkin belum mati, jika tidak, grup Lin tidak akan mampu melakukan comeback terkenal seperti itu. Jika rumor itu salah, mudah untuk mengatakannya, tetapi jika itu benar, sulit untuk ditangani. Jika Anda menyerang grup Lin dengan gegabah, Anda akan terbunuh. Saudara Sun, tidak bisakah kamu memikirkan cara? Jika grup Lin benar-benar diizinkan membuka bisnis, maka hari-hari baik kita akan berakhir. Dengan rencana strategis yang berani dari grup Lin, apalagi Zonghai, lihat di seluruh Tiongkok, hanya sedikit orang yang bisa menolaknya. Kata-kata Zhou Yuanwu membungkam semua orang di ruangan itu. Su Chen sulit untuk dihadapi, tetapi apakah Lin Ruohan adalah kesemek yang lembut? Jawabannya tentu saja tidak. Dia baru berusia 20-an dan telah menunjukkan bakat bisnis seperti itu. Bahkan orang tua seperti mereka pun terintimidasi. Biarkan saya memikirkan masalah ini. Jika saya yakin Su Chen belum kembali, saya akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tetapi jika Su Chen bersembunyi di kegelapan, maka masalah ini harus dibicarakan dalam jangka panjang. Tatapan Sun Yongji menyapu wajah semua orang satu persatu, adapun kekuatan Su Chen, Anda harus sangat menyadarinya, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Semua orang tercengang dan terdiam. Di Zonghai, jika Anda masih belum tahu siapa Su Chen, tidak perlu berkeliaran di Zonghai. Puan. Saat semua orang sedang berbicara, pengurus rumah tangga keluarga Sun muncul di luar pintu. Ada apa? Tuan, keluarga Ono dari negara kepulauan telah tiba dan berkata ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Anda. Bab 896. Keluarga Ono ada di sini. Setelah mendengar perkataan kepala pelayan, suasana hati Sun Yongji menjadi serius. Keluarga Ono adalah mitra terpenting keluarga Sun. Bahkan bisa dikatakan tanpa dukungan dari keluarga Ono, keluarga Sun tidak akan bisa seperti sekarang ini. Tapi saya tidak menyangka mereka akan datang saat ini tanpa memberitahu mereka sebelumnya. Semuanya, tolong tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali sebentar lagi. Kata Sun Yongji. Karena urusannya belum selesai, Sun Yongji tidak bisa membiarkan mereka pergi. Oke, saudara Sun sedang sibuk sebelumnya, jadi dia tidak akan melewatkan momen ini. Sun Yongji mengangguk dan keluar dari ruang tamu. Di Villa Zijinhua, terdapat ruang teh pribadi Sun Yongji.
Pada hari kerja, ini adalah wilayah eksklusif Sun Yongji, bahkan istri dan putranya pun tidak diperbolehkan masuk. Tapi hari ini, di ruang teh, ada seorang pria yang mengenakan seragam unik negara kepulauan. Nama manusia pulau itu adalah Ono Nakahiro, anggota keluarga Ono saat ini. Saat ini, Ono Nakayo sedang minum teh dengan perangkat teh Sun Yongji, dan Sun Yongji tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sun Yongji tidak menyangka orang yang datang kali ini adalah Ono Nakayo. Dia adalah kepala keluarga Ono. Pak Ono, saya tidak menyangka Anda akan datang sendiri kali ini. Jangan tersinggung jika Anda merindukan saya dari jauh. Ono Nakayo memasang wajah datar, melemparkan foto dengan santai, dan berbisik. Saya ingin semua informasi tentang orang Tionghoa ini diketahui oleh saya sesegera mungkin. Sun Yongji bingung dan segera mengambil foto di atas meja. Tidak masalah jika ini tidak tertahankan, setelah melihatnya, semua orang tercengang. Bukankah ini Su Chen yang terkenal? Setelah beberapa detik, Sun Yongji menenangkan suasana hatinya. Tuan Ono, apakah Anda ada hubungannya dengan orang ini? Sun Yongji bertanya pada Wen. Beberapa hari yang lalu, kapal dagang keluarga Sun kami dibajak oleh pria di foto ketika sedang berlayar ke Pasifik Selatan. Putraku, Onozawa kita, tewas di tangannya, dan pria di foto itu adalah pembunuh. Setelah mendengar perkataan Ono Nakayo, Sun Yongji tertegun seperti disambar petir. Dia tidak menyangka Su Chen benar-benar akan menaruh dendam terhadap keluarga Ono. Tiba-tiba, Sun Yongji mencium secercah peluang. Sekarang grup Lin kembali berbisnis, ini jelas berdampak besar pada keluarganya. Justru karena Su Chen dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap grup Lin. Tapi sekarang, kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan keluarga Ono berurusan dengan Su Chen. Petik 2. Apakah kamu kenal orang yang ada di foto ini? Tanya Ono Nakayo. Kembali ke Tuan Ono, saya kenal orang di foto itu. Namanya Su Chen. Dia adalah guru nomor 1 di Zonghai. Dia sangat kuat dan sombong. Siapapun yang menyinggung perasaannya telah dibunuh olehnya. Sangat-sangat sulit untuk dihadapi, dan... Sebelumnya, Ono Zongyang telah mengirim orang untuk menanyakan keberadaan Su Chen, tetapi tidak ada kabar. Kalau tidak, mustahil mengambil inisiatif mencari kepala keluarga Sun. Namun perkataan Sun Yongji membuat Ono Zongyang ragu. Apa yang kamu katakan dan maksudkan? Su Chen adalah seorang pemuda yang sangat pemarah. Dia pernah secara terbuka menyatakan bahwa orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang-orang dari negara kepulauan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan membunuh siapapun yang dia temui, jadi mudah untuk memahaminya. Hal seperti itu terjadi. Su Chen selalu memiliki kesan buruk terhadap penduduk pulau, tetapi dari awal sampai akhir, Su Chen tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Sun Yongji lah yang menjebak Su Chen untuk menambah penghinaan pada lukanya. Hanya dengan cara inilah kebencian antara kedua pihak bisa semakin meningkat, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan darinya. Patah. Tekote di atas meja dihancurkan berkeping-keping oleh Ono Nakayo. Bajingan sialan ini benar-benar berani melakukan hal seperti itu pada penduduk pulau kita. Dia sedang mencari kematian. Pak Ono, semua yang saya katakan adalah benar, dan sama sekali tidak ada yang berlebihan atau salah. Apakah kamu tahu di mana dia? Aku akan mengirim orang untuk membunuhnya sekarang. Kata Ono Zongyang dengan ekspresi garang. Tuan Ono, meskipun Su Chen sedikit penuh kebencian, dia sangat kuat. Jika Anda tidak sepenuhnya siap, yang terbaik adalah jangan memprovokasi dia dengan mudah, jika tidak, Anda akan mencari masalah. Saat berbicara, Sun Yongji terlihat sangat serius. Karena selama bertahun-tahun, dia telah mendengar setiap rumor tentang Su Chen dengan jelas. Oleh karena itu, dia mengetahui kekuatan Su Chen dengan sangat baik. Jika dia mengirim beberapa ahli setengah matang, tidak hanya keluarga Ono yang akan menderita, tetapi keluarga Sun juga tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, saya harus mengingatkan Ono Nakayo tentang masalah ini dan membiarkan mereka menanganinya dengan serius. Kalau tidak, itu akan membuang-buang uang dan tidak ada manfaatnya bagi siapapun. Saya sudah mengira pembunuhnya sangat kuat, jadi saya sudah menemukan seorang ahli untuk menanganinya secara pribadi. Aku ingin tahu siapa tuan yang dipanggil Tuan Ono. Sun Yongji berkata ragu-ragu. Negara pulau kami, Kepala Pendeta Kuil Meiji, Ize Hokumei. Itu sebenarnya Tuan Yixi. Sun Yongji hampir terlonjak saat mendengar nama Yixi Beiming. Karena hubungan kerjasama yang mendalam dengan keluarga Ono, Sun Yongji telah lama menganggap negara kepulauan itu sebagai rumah keduanya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang adat istiadat dan adat istiadat negara kepulauan tersebut. Pelajari lebih lanjut tentang status kuil Meiji Jinggu di negara kepulauan dan kemampuan Izebe Mei. Imam Besar Kuil Meiji. Pakar nomor 1 di negara kepulauan. Utusan hantu dan dewa. Sederet judul lainnya membuat Yixi Beiming penuh legenda di kalangan penduduk pulau. Sekalipun Perdana Menteri suatu negara kepulauan ingin bertemu dengannya, dia harus membuat janji terlebih dahulu. Dan kita harus menunggu sampai suasana hatinya bagus sebelum kita bisa bertemu dengannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa Yixi Beiming adalah sosok seperti dewa di negara kepulauan, dan wasiatnya mewakili kehendak para dewa. Ini memberitahu orang-orang bahwa mereka hanya bisa memberi penghormatan dan tidak berani mengajukan keberatan. Sekarang, jika Yixi Beiming maju, Su Chen pasti akan mati. Dengan cara ini, grup Lin akan hancur di tangan keluarga Sun. Seluruh dunia bisnis Zonghai akan kembali ke tangan keluarga Sun. Keluarga Ono memiliki status tinggi baik di kalangan bisnis maupun politik di negara kepulauan tersebut, namun berdasarkan hal tersebut saja, tidak mungkin meminta Yixi Beiming untuk melapor.
Namun untungnya, keluarga Ono mendapat kesempatan seperti itu di tahun-tahun awal. Ayah Ono Nakayo pernah menyelamatkan nyawa Ixi Beiming saat ia masih kecil. Sedemikian rupa sehingga Ixi Beiming berhutang budi kepada keluarga Ono. Kalau tidak, dengan kemampuan Ono Nakayo, aku tidak akan bisa menyewa Ixi Beiming untuk membunuh seseorang. Tuan Ono, sekarang kita memiliki kesempatan besar untuk memancing Su Chen keluar dan membunuhnya tanpa usaha apapun. Kesempatan apa? Ono Nakayo bertanya dengan tergesa-gesa. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah membunuh Su Chen dan membalaskan dendam putranya. Bahkan tidak bisa menunggu 1/4 jam. Bersambung.